al-mustami'in wal mustami'at, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita diberikan kemudahan Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke rumahnya, duduk dalam majelis ini setelah kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita, zikir dan doa kita serta ilmu yang kita pelajari diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun dari umat ini yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita pada pagi ini melanjutkan pembahasan tentang Syarhu Risalati Fadlil Islam, yang mana pagi ini kita akan bahas pada halaman 117. Halaman 117, kelanjutan dari pembahasan bab ini, di mana muallif al-kitab sahibul matan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menukil satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Sesungguhnya setiap nabi memiliki wulad, kekasihnya, orang-orang yang dicintainya, orang dekatnya, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wa inna waliyya abi Ibrahim khalilu rabbi. Sesungguhnya wali saya, kata Nabi, kekasihnya adalah bapak saya Abi Ibrahim, yaitu Ibrahim alaihissalam, wa khalilu rabbi, dan kekasih Rabbku. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, inna awlad nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling utama dengan Nabi Ibrahim siapa? Orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis yang barusan kita baca dengan mengatakan, fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam, para nabi alaihimus salatu wassalam, yatawalla ba'duhum ba'dha bil mahabbati wal iqtida wal ittiba'. Mereka di antara sesama mereka pun saling yatawalla, saling mengikuti, kemudian saling memberikan kekasihnya, perlindungannya, dengan apa? Bil mahabbah, dengan kasih sayang, dengan iqtida, dengan mengikuti, wal ittiba. Fahum silsilah wahidah. Mereka ini bagaikan mata rantai yang satu. Mata rantai yang satu, min awalihim ila akhirihim. Di para nabi, mereka dari awal sampai nabi yang terakhir bagaikan silsilah wahidah. Yubashiru awwaluhum bi akhirihim. Yang pertama memberikan kabar gembira dengan yang terakhirnya. Wa yaqtadi akhiruhum bi awwalihim. Yang terakhir mengikuti yang awalnya. Nabi SAW dan para anbiya seluruhnya, mereka ini saling memberikan kasih sayang, saling memberikan perhatian. Wa yattabi ba'duhum ba'dha, saling mengikuti satu dengan yang lain. Wa hakadha humul anbiya alaihimus salatu wassalam. Beginilah para anbiya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa awlan nasi bi Ibrahim, dialah orang yang paling utama untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadza aidan raddun 'alal yahudi wan nasara. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sih orang yang paling utama untuk dengan Ibrahim alaihissalam, adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, itulah orang yang paling utama. Yang kedua, di dalam ayat ini juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza raddun 'ala al-yahudi wan nasara. Dalam ayat ini terdapat rudud, terdapat pernyataan menolak bahwa orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani, al-Yahud dan Nasara, yang mengatakan bahwa mereka ini adalah dengan ungkapan yang sudah kita bahas, fal yahud yaqulun, orang-orang Yahudi mereka mengatakan apa? Kana Ibrahim Yahudiyan. Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Wan Nasara yaqulun kana Ibrahim Nasraniyan. Mereka orang Nasrani juga mengatakan Ibrahim itu orang Nasrani. Nah, ini kan klaim yang Allah langsung bantah. Allah langsung membantah bahwa apa yang mereka katakan tidak benar. Dalam dua ayat ini ada dua pelajaran penting bagi kita. Yang dekat dengan Ibrahim dan paling utama dengan Ibrahim siapa? Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, ayat ini juga merupakan bantahan dan rudud terhadap mereka yang mengaku seperti orang Alkitab, al-Yahud wan Nasara, yang mereka mengatakan klaim terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu radda alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala membantah apa yang mereka sangkakan tersebut dengan mengatakan faqala ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Langsung Allah sebutkan dengan firman-Nya bahwa Ibrahim tidaklah seorang Yahudi dan juga tidaklah seorang Nasrani. Walakin siapa Ibrahim itu? Kana hanifan muslima, seorang nabi yang hanif, yang lurus dan muslim, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Allah bantah juga Nabi Ibrahim tidaklah termasuk kepada orang-orang musyrikin. Lalu Allah katakan inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh. Orang yang paling utama untuk mencintai Ibrahim, yang dekat dengannya siapa? Orang-orang yang beriman. Wa antum ayyuhan nasara lam tattabi'uh. Kata Syekh Shalih Fauzan, wahai kaum Nasrani, kalian tidak mengikuti Ibrahim. Fa antum ba'idun an. Kalian itu jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Kalian itu tidak mengikutinya. Fan nasara ya'buduna as-salib. Orang Nasrani menyembah salib, kan? Wal yahud ya'buduna Uzaira, dan orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Wa yaquluna Uzair ibnillah, dan mereka mengatakan Uzair itu siapa? Anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Nah, ini adalah bantahan yang langsung Allah sampaikan dalam firman-Nya. Wa ya'buduna al-ijla, yakni patung yang patung sapi, kama dzakarallahu ta'ala anhum, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka. Wa ya'buduna syahwatihim hakadha huwa dinul yahud, dan mereka menyembah syahwat mereka, dan inilah agama Yahudi itu sesungguhnya. Fa Ibrahim bari'um minhum. Ibrahim sangat jauh dari mereka. Ibrahim tidaklah apa yang mereka sangkakan. Sangat jauh dari millah yang dibawa oleh Ibrahim, dari apa yang mereka lakukan itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku di dunia ini tentang sesuatu, mereka begini dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah ajaran yang mereka yakini itu bagian dari agama, berhati-hatilah. Jangan sampai klaim ini adalah satu hal yang akan nanti dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Mengaku cinta kepada Nabi SAW, ikuti syariatnya. Mengaku kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahami agamanya.
amalkan dalam kehidupan kita. Ajaran Islam bukan sekadar ucapan di lisan. Syariat ini bukan hanya sekadar teori, tetapi di antara ciri orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang mengamalkan agama yang mulia ini. Ikhwafillah. Maka orang-orang Yahud selalu mengaku-ngaku, dan Nabi Ibrahim ya bari'un minhum wa bari'un minal yahudi wan nasara, dan Nabi Ibrahim jauh ya terbebas dari orang-orang Yahudi, terbebas dari orang-orang Nasrani. Wa hum lam yatba'u Ibrahim alaihissalam. Dan mereka sesungguhnya tidak mengikuti Ibrahim alaihissalam. Fahum ba'iduna an. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari siapa? Dari Ibrahim alaihissalam. Innama aqrabun nasi ila Ibrahim. Sesungguhnya kata Allah, siapa orang yang dekat dengan Ibrahim? Siapa orang yang utama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Lalladzina taba'uhu. Inilah kata kuncinya. Yang mengikuti dia, yang beriman, yang mengikuti syariatnya. Minal yahudi wan nasara lalladzina khalafuhu. Dan ketika di dalam surah Al-Bayyinah Allah jelaskan ya, orang-orang Alkitab, ayat pertama. Ya, kata mereka apa? Kata mereka apa? Kami tidak akan meninggalkan agama ini. Ya. Kami tidak akan meninggalkan kekufuran ini. Bahkan orang-orang musyrikin juga demikian. Sampai datang Al-Bayyinah kepada kami. Sampai datang Al-Bayyinah. Para ulama tafsir mengatakan Al-Bayyinah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan ini semua kekufuran ini sampai datang Al-Bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Tapi setelah datangnya Rasul, apakah mereka meninggalkan kekufuran? Tidak. Tidak. Mereka tidak meninggalkan kekufuran. Bahkan justru setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka berpecah. Ada yang mengikuti Rasulullah, dan ada yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Begitu halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka mengaku-ngaku, mengatakan mereka pengikut ya Nabi Ibrahim, dan bahkan diklaimnya Ibrahim itu seorang Yahudi, lebih dari itu. Dan Nasrani juga demikian. Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan bantahan di dalam ayatnya, ya, siapa orang yang paling utama dengan Nabi Ibrahim? Lalladzina taba'uhu, ya, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman dari golongan Yahudi dan Nasrani, bukan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, yang tidak melisihinya. Wa hadzan nabiyyu wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan langsung oleh siapa? Oleh Allah, ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin. Ketahuilah ikhwafillah, siapakah wali kita dan wali orang-orang yang beriman? Siapakah zat yang akan menolong kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita orang beriman? Fallah waliyuhum. Ya, Allah wali mereka orang-orang beriman itu. Ya. Yansuruhum wa yu'ayyiduhum, yang akan menolong mereka, yang akan menguatkan mereka. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuhibbuhum wa yatawallahum. Allah mencintai mereka, dan Allah yang akan menjaga dan melindungi mereka. Fahuwa waliyul mu'minina khasah. Allah adalah wali orang-orang beriman secara khusus. Makna waliyul mu'minina khasah, wilayatun nasr wa ta'yid wa hifzin wa i'anatin. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan, memberikan ya penguatan, penjagaan, ya pertolongan. Semua itu adalah Allah tabaraka wa taala. Wa hunaka wilayah 'amma li jami'il khalqi, ada wilayah secara umum, itu berlaku untuk seluruh makhluknya. Qala ta'ala wa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Dalam surat Yunus ayat 30. Yakni rabbuhum wa malikuhum wal mutasarrifu fihim. Hadhihi wilayatu 'amma. Allah yang mengurus seluruhnya. Ya, baik itu mukminin ataupun kafirin, seluruhnya Allah yang punya tugas untuk menjaga, yang mengurusi seluruh keperluan mereka ini.
Ikhwafillah rahimakumullah, li jami'il khalqi bima'na al-malik wa tadbir wa rizq. Allah yang mengurus, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur seluruh kebutuhan dan kemaslahatan umat ini. Ya. Itu namanya wilayah amah. Kepada siapapun makhluk ini, beriman dan tidak beriman, Allah berikan. Allah yang mengurus urusan mereka, ya dalam rezeki, di dalam urusan kehidupan mereka. Tapi ada wilayah khasah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang yang mengimani Allah tabaraka wa ta'ala. Ammal wilayatul khasah fahiya lil mu'minin alladhina taba'u Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, orang-orang yang beriman adalah wilayah khusus orang-orang beriman itu yang mengikuti Ibrahim alaihissalam. Wa ulahum bidzalika, dan siapa orang yang paling pertama dengan Ibrahim alaihissalam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, dan umatnya. Ya, fahadha fihi raddun 'alal yahudi wan nasara, dan ini sekali lagi kata Syekh Shalih Fauzan adalah bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan annahum ala dini Ibrahim wahum kadzibah, wahum kadzib. Mereka adalah hanya menyangka saja. Dan ini bukan perkara baru ya ikhwafillah. Dan ini semua sudah lama. Anggapan-anggapan mereka ini untuk mengkaburkan al-haq, mereka melakukan itu. Dan itu adalah caranya orang-orang al-Yahud wan Nasara. Ya. Jangan sampai perilaku ini ditiru oleh orang muslimin. Jangan mengaburkan al-haq itu. Jangan mengaburkan sesuatu yang benar dengan ungkapan-ungkapan. Karena biasanya ungkapan itu jika sering dilakukan, jika sering diucapkan, itu akan mengaburkan al-haq jika al-haq itu tidak disampaikan. Bukankah Nabi SAW mengatakan di akhir zaman ini, ya, orang-orang yang berdusta dianggap jujur, ya kan? Orang yang jujur dianggap berdusta, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Apa yang kita butuhkan di saat seperti ini ikhwafillah? Ilmu. Apa yang kita butuhkan adalah di semangat untuk beragama ini, di dalam memahami agama ini. Karena banyak sekali nanti syariat ini yang akan kabur dalam pemahaman umat. Makanya kita belajar, kita menyampaikan al-haq, menyampaikan, ya, tegakkan sesuatu yang benar itu dalam kehidupan kita. Maka segitu banyak syariat kita, jaga lisan kita menyampaikan al-haq, bukan sesuai dengan pasar, bukan sesuai dengan selera, bukan sesuai dengan keinginan orang banyak. Nanti kalau saya sampaikan di sini, saya tidak diundang lagi, nanti ini bahaya. Gitu kan? Jangan sampaikan, jangan kaburkan al-haq. Al-haq huwa al-haq. Jadi yang diingatnya bukan apakah ini al-haq yang harus saya sampaikan, tapi nanti kalau saya sampaikan ini, nanti saya tidak diundang lagi ke sini. Tidak ada masalah. Yang penting al-haq disampaikan, orang menerima atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang jelas tugas kita menyampaikan kebenaran itu sudah terlaksana. Ya, kita hanya memberikan, ya, penjelasan kepada umat. Jangan kaburkan sesuatu yang sudah jelas dalam syariat ini. Ya, ini banyak yang ingin mengkaburkannya. Kita baca di media massa, kita dengarkan di media sosial, ya, dengan berbagai macam. Maka banyak syariat-syariat ini yang jelas sesungguhnya ikhwafillah. Banyak syariat ini yang memang sudah di atas dalil yang wadih. Tapi ada sebagian orang, ya, mengajak untuk mengaburkannya. Jangan. Seperti orang-orang Yahud, ya. Orang-orang Yahud, mereka ini, ya, az-za'am, yaz'umun, itu az-zu'um itu adalah lebih kepada prasangka saja sebenarnya. Tidaklah yang mereka katakan itu benar sesungguhnya. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan mereka ini adalah pendusta. Ya. Laisu ala dini Ibrahim, mereka tidak di atas agama Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tidak. Wa innamahum ala syirik, mereka itu berada di atas kesyirikan. Wa dinil inhiraf wa taghyir wa tabdil, mereka berada di atas agama yang telah menyimpang. Mereka telah berada pada agama yang penuh dengan, ya, perubahan-perubahan dari syariat itu. Dan mereka ganti dengan apa yang mereka sukai. Ya wafillah, ini tabiat orang-orang Yahud. Makanya orang Yahudi kapanpun, dimanapun, ya, mereka ini adalah pendusta. Orang Yahudi adalah pendusta. Sampai hari ini iya.
Kita lihat ikhwafillah, ketika bicara tentang Palestina misalnya, saudara-saudara kita di sana, berbagai cara untuk mempertemukan ya bahwa ini harus dilakukan perdamaian, ya harus diberikan hak hidup bagi orang-orang Palestina yang merupakan ya mereka yang memiliki negara itu. Tapi nyatanya hari ini betapa banyak kesepakatan, betapa banyak ya MOU yang telah dikeluarkan, perdamaian yang disebutkan, tapi hasilnya tidak ada. Karena tabiat orang Yahud adalah pendusta, pengkhianat. Lihatlah sejarah ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah, betapa banyaknya pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka sampai Nabi usir dari kota Madinah itu. Ikhwafillah, ini tabiat orang Yahud, ya, Ahlul Kitab. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendusta. Wa fi hadza kata Shalih Fauzan, ya, hadza fihi dalilun ala annahu la yakunu waliyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa man ittaba'ah. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa tidaklah menjadi wali ya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang mengikutinya. Laisa hunaka waliyun lin Nabi wala li Ibrahim illa man ittaba'ahuma. Tidak ada kekasih bagi Ibrahim dan tidak ada kekasih bagi siapa? Bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang mengikuti mereka berdua dalam agamanya. Walazina yaz'umuna annahum yuhibbuna Muhammadan, yang mengatakan bahwa mereka ini adalah mencintai Muhammad, wa hum yukhalifuna, dan mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Wa yahdithuna al-bid'ah wal muhadatsat, dan mereka mengada-ada dalam urusan agama. Ya, mereka membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Ikhwafillah, ini hati-hati. Ya, jangan sampai seperti mereka orang Yahud yang mereka mengatakan di atas agama Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, ya, yang mengaku adalah umat Muhammad, mencintainya, ya, merindukannya. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Dan apa bukti bahwa kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita masih suka melakukan sesuatu yang diselisih oleh Rasulullah dalam kehidupan, dalam agama ini? Jadi syariat mana yang kita ikuti, ikhwafillah? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat syahwat atau syariat yang lain? Sunnah mana yang kita ikuti? Sunnah Nabi Muhammad atau sunnah yang lain? Ini perlu kita pertanyakan dalam hidup kita. Perlu kita hati-hati. Yang kita ikuti adalah syariat Muhammad dan sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas dalil. Beragama itu dibangun di atas pondasi dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Dalil ini dipahami oleh siapa? Oleh para as-salafus salih kita. Dan kita ikuti mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian mengikuti sunnah, ikuti sunnah yang telah mendahului kalian. Siapa mereka? Para sahabat. Karena mereka telah dijamin di dalam agama ini, telah mendapatkan legalitas dari Nabi SAW. Ikuti mereka. Apa yang mereka kerjakan, kita kerjakan. Apa yang mereka ikuti dari Nabi SAW, kita ikuti. Itulah cara ingin selamat. Bukan kita mengikuti ya perkataan, ucapan yang tidak dikatakan dan diucapkan oleh siapa? Para as-salafus salih kita. Dalam bab akidah, semuanya. Dalam bab ibadah, apalagi. Dalam semua muamalah, akhlak, kita mencontoh mereka para as-salafus salih. Maka Nabi telah memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan sampai kita ini mengada-ada dalam urusan agama, karena ibadah yang diada-ada itu pasti tertolak. Dan bahkan perkara bid'ah yang dilakukan dalam urusan agama ini akan berimbas pada satu kenikmatan yang Allah berikan pada umat Muhammad di akhir, ketika seseorang semua yang merindukan ya, air yang harus ya, ketika panas yang sangat luar biasa di saat itu, yang ada adalah telaga Rasulullah SAW yang Allah berikan bagi umat ini. Dan semua kita berbondong-bondong, semua umat Muhammad mengaku umat dia, menginginkan bahwa kita bisa minum di sana, karena memang kata Nabi SAW, ya, yang minum tidak akan pernah haus selama-lamanya.
Tapi apakah ujung dari orang yang melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama? Dihalangi untuk mendapatkan itu. Dia usir malah. Nabi Muhammad SAW memanggil-manggil, iya, tapi kemudian dikatakan oleh malaikat, sesungguhnya dia bukan umatmu. Dia adalah umatku, kata Nabi SAW. Kata malaikat, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu, Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia ada urusan agama ini. Apa kata Rasulullah SAW? Suhqan, suhqan, suhqan liman baddala dina ba'di. Celaka orang-orang yang telah mengganti agama ini, merubah agama ini. Ya subhanallah. Berfikirlah kita ikhwafillah, agar kita kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas agama yang mulia ini. Bukan hanya ucapan, tapi kita berusaha. Di dalam syariat Muhammad SAW ini kita berusaha mengikuti apa yang telah diajarkan olehnya melalui syariatnya. Ikhwafillah, wa yaz'umuna annahum yuhibbuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyangka, mengatakan bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza kadhib, dan itu adalah dusta, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Law kanu yuhibbuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lattaba'uhu. Kalau mereka mencintai Rasulullah maka pasti mengikutinya. Wa tarakul bid'ah wal muhdatsat. Mereka meninggalkan perkara bid'ah, meninggalkan perkara baru dalam urusan agama, wal khurafat, dan khurafat-khurafat yang berkaitan dengan akidah, allati ma anzalallah biha min sultan, yang tidak Allah turunkan di dalam agama ini sebagai dalil. Falladhi yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti Rasulullah Muhammad haqiqatan huwa alladhi yattabi'uhu. Jadi kata kunci orang yang mengikuti Rasulullah adalah orang yang ittiba' kepadanya. Yang mengikuti Muhammad SAW bukan hanya ucapan, tetapi dengan ittiba', mengikutinya. Humul ladzina, ya, wa humul ladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang beruntung itu, yang beriman, yang mengokohkannya, yang menguatkannya, yang menolongnya, yang mengikuti cahaya yang telah diturunkan kepadanya, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, al-ibrah bil ittiba' wa laysat bid da'wah. Nilai itu adalah ditentukan sejauh mana kita mengikuti Rasulullah, bukan sebanyak apa kita mendakwahkan diri kita mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa da'wa idza lam yakun 'alaiha dalil fahiya batilah. Ya, kalau pengakuan tidak ada bukti, maka itu pengakuan palsu. Pengakuan palsu. Ya. Mencintai Muhammad SAW dengan bukti amal, bukan dengan pengakuan yang tidak ada bukti cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah nasihat yang mahal untuk kita bagi ini, di mana orang-orang yang berhak mengikuti Ibrahim alaihissalam adalah orang beriman, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengikutinya dengan dalil dan bukti amal, bukan dengan ungkapan-ungkapan pengakuan yang tidak ada bukti. Biasanya yang tidak ada bukti itu adalah palsu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.